Halo Bapak Ibu dan semua saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali. Saya harap Bapak Ibu dan semua saudara tidak bosan ya untuk mendengarkan tayangan ini. Karena memang tugas kami sebagai hamba Tuhan dalam keadaan COVID seperti ini adalah melakukan pelayanan tidak tatap muka tetapi melalui tayangan di YouTube. Bapak Ibu dan semua saudara, saya harap semua baik-baik. Mari sama-sama kita kembali lagi. Kita mau membaca Alkitab dan mendengarkan penguraiannya. Saudara, sesudah Bapak Ibu dan semua saudara mengikuti ibadah ini, maka saya juga mohon supaya Bapak Ibu dan saudara dapat menyebarkannya kepada keluarga, kepada famili, sehingga mereka juga boleh dapat mendengarkan, dapat menyimak, dan mereka mendapat pengetahuan tentang firman Tuhan ini. Bapak Ibu diberkati dan mereka juga diberkati. Jangan segan-segan saudara. Kita juga mau menyampaikan berkat firman Tuhan kepada orang-orang melalui WA kita masing-masing. Saya harap seperti itu. Mari kita berdoa sebelum kita sama-sama membaca Alkitab dan mendengarkan uraiannya. Bapa di dalam surga, kami sangat bersuka cita karena Tuhan selalu bersama dengan kami. Dalam keadaan apapun kami senang bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami sadar ada kegagalan, ada kekurangan, tetapi kami mempunyai Tuhan. Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami untuk kembali kepada jalan Tuhan. Hari ini biarlah firman Tuhan kembali kami baca dan penguraiannya boleh memberikan dampak kepada pengetahuan kami akan ayat-ayat firman Tuhan. Kami menolak campur tangan roh jahat, kuasa kegelapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tidak punya hak untuk mengganggu tayangan ini. Dan kami minta kuasa Tuhan dinyatakan. Dan kami terjamah dan dijamah oleh firman Tuhan. Baik saya menyampaikan, semua kami yang mendengar. Dalam nama Yesus, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, beberapa waktu yang lalu kita sudah bersama-sama mendengar tema Tuhan Yesus, murid dan orang banyak. Satu. Dan sekarang tema yang sama, Tuhan Yesus, murid dan orang banyak kedua. Uraian Lukas pasal 9, yang lalu ayat 10 dan 11, sekarang ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Temanya sama saudara, tapi ayatnya tentu kelanjutan daripada yang lalu. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Lukas 9 ayat yang ke-13. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Saudara, sesudah Yesus menyampaikan pengajarannya tentang kerajaan Allah. Dan kemudian ia melakukan penyataan kerajaan Allah itu kepada orang banyak. Ada yang disembuhkan karena mereka perlu disembuhkan. Memerlukan Kristus, bukan saja memerlukan penyembuhannya. Ini penting saudara dalam hidup ini. Kita bukan perlu berkatnya, tetapi pribadi yang memberikan berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara, hari sudah mulai bertambah sore pada waktu itu. Para murid melihat kebutuhan orang banyak. Dan mereka datang kepada Yesus. Suruhlah orang banyak itu pergi. Ya, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini sunyi. Para murid lihat kebutuhan dan dia datang sama Tuhan Yesus. Mereka bilang, suruhlah. Jadi para murid menyuruh Tuhan Yesus, ya, tanda kutip memerintah.
Suruhlah mereka pergi. Tuhan tolong. Nggak ada kata tolong. Suruhlah mereka pergi supaya mereka pergi. Cari makanan, cari tempat-tempat untuk menginap. Karena di situ sunyi. Saudara, seringkali kita juga bersikap hal yang sama. Doa kita hanya menyuruh-nyuruh Tuhan. Untung Tuhan tidak marah, Tuhan tidak bosan. Tetapi saudara perhatikan. Tuhan tolong anakku, rubah anakku. Tuhan tolong suamiku. Tuhan tolong usahaku. Tuhan tolong kalau malam biarlah dijauhkan dari orang-orang niat jahat, kebakaran dan sebagainya. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Seakan-akan Tuhan itu pesuruh kita, saudara. Tapi untung Tuhan ya mengerti betul kebutuhan kita. Ya. Tuhan dijadikan hansip. Maaf. Untuk menjaga kita. Tapi anak saya ketika masih mulai dari kecil, TK sampai SD, dia sebelum berangkat ya sebelum tidur pun dia katakan, Tuhan Yesus biarlah malaikat berpasukan berkemah di sekeliling rumah kami. Alkitabiah, saudara. Malaikat Tuhan berkeliling berkemah, dan kalau malaikat Tuhan berkeliling, gak ada malaikat roh jahat yang akan mencoba-coba masuk. Itu satu doa yang polos seorang anak. Saudaraku kasih dalam Tuhan Yesus. Ya. Kita perlu tambah dewasa dalam kehidupan doa kita. Saya ingat dalam belajar doa ketika kami di kampus Institut Injil Indonesia, ketika seorang dosen doanya Bapa Sorgawi, maka awal doa itu mulai diikuti oleh beberapa mahasiswa. Bapa Sorgawi, Bapa Sorgawi. Dan benar saudara, kita berdoa ya kepada Bapa yang memiliki sorga, yang tinggal di sorga, yang oleh Tuhan Yesus itu menjadi pengantara kita, yang memberikan hubungan antara manusia berdosa yang diampuni dengan Bapa, dengan Allah dalam kemuliaan, dalam kekudusannya. Para murid ingin supaya Yesus memberikan perintah kepada orang banyak. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Dalam ayat yang ke-13, kamu harus memberi mereka makan. Oh ya, ini perintah. Kamu harus memberi mereka makan. Saya ingat seorang dosen bilang begini, ketika seseorang mendengar perintah Tuhan Yesus yang kelihatan tidak masuk di akal, waduh, pasti otaknya main kan. Ini kok nggak masuk akal perintahnya. Ya, nggak sesuai dengan keadaan, nggak sesuai dengan otak, nggak sesuai dengan pemikiran. Tidak mungkin. Benar, saudara. Perintah Tuhan seringkali ya, diberikan kepada kita sesuatu yang tidak mungkin. Tapi kalau namanya perintah, Tuhan kalau kasih perintah sama kita bukan berarti bahwa kita tidak bisa melakukannya. Perintah Tuhan menuntut iman kita. Saudara perhatikan. Tidak sulit buat istri daripada Lot ketika malaikat itu berkata kepada keluarga Lot ini. Lari. Jangan tengok ke belakang. Kalau tengok ke belakang, maka akan menjadi ya tiang garam. Apa susah? Enggak sulit, saudara. Tuhan tidak suruh. Ya, kalian mesti lari mundur. Wah, saya membayangkan gimana mereka lari mundur. Susah sekali. Tapi Tuhan hanya bilang lari. Tinggalkan Sodom dan Gomora karena Tuhan akan hancurkan. Tapi yang namanya ibu-ibu atau istri, ya, mungkin dia masih berpikir keluarganya di sana. Ya, kalau berpikir utangnya nggak apa-apa lah ya, tinggalin aja. Tapi mungkin berpikir keluarganya, harta bendanya yang ditinggalkan karena harus buru-buru tinggalkan itu. Dia pikir mungkin kalau dulu ada arisannya, aduh arisanku karena aku belum narik, ya. Wow, saudara. Ya. Dan akhirnya memang kejadian itu terjadi. Dia menoleh ke belakang dan kemudian dia mati. Dia taat kepada firman Allah. Dulu kalau nggak taat firman Allah, waduh ngeri.
Tuhan langsung beracara. Ketika orang Israel tidak taat kepada Allah, Allah mulai, ya, ketika mereka mengeluh, bersungut-sungut, Allah memerintahkan ular beludak, saudara. Tapi Tuhan memberikan jalan keluar. Ular yang di atas tiang yang dibuat oleh Musa. Barang siapa memandang ular itu, maka walaupun digigit ular dia sembuh, luput. Di sini dikatakan suruhlah, maksudnya kamu harus memberi mereka makan. Nah, saudara, ada jawaban mereka, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti atau 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak. 5.000 orang laki-laki. Minta di Cimahi juga untuk pabrik roti atau ke Bandung secara mendadak. 5.000 roti. Pabrik roti nggak sanggup. Ya, apalagi tempat itu sunyi. Saya berpikir pasti ya Andreas atau murid yang lain, ini Tuhan nyuruh atau main-main, sudah. Saudaraku kasih dalam Tuhan Yesus, biar bagaimana kalau Tuhan perintahkan, harus dilakukan. Ampuni adikmu, ampuni mamamu. Hai, ibu mertua, ampuni anak mantumu perempuan itu. Ampuni itu. Aduh Tuhan, punten, maaf, aku lihat mukanya saja udah enek. Ada yang kata, aku pengen muntah. Saking dendamnya, saking marahnya kepada seseorang. Ya, selama tidak mengampuni, engkau akan mengalami tekanan batin, engkau akan mengalami tidak damai sejahtera ketika melihat muka orang yang pernah menyakiti engkau atau apapun itu. Tapi saudara, dalam ayat 13 Lukas pasal 9 ini, para murid mengatakan yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Mereka terbuka. Siapa yang punya roti itu dalam Lukas? Dalam Yohanes pasal 6 ada seorang anak remaja yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Itu rupanya diketemukan oleh Andreas. Dia sedang membuka makanannya. Makanan yang disediakan oleh ibunya untuk bekal dia. Saya senang sekali membawakan ini untuk anak-anak sekolah minggu. Dan menurut tradisi namanya adalah Tobias. Ya. Dia ingin melihat Yesus. Dia ingin melihat pribadi Yesus dengan segala apa yang dibuat. Pengajarannya dia masih remaja. Tapi ketika perintah Tuhan untuk memberi orang banyak itu makan, Andreas mengatakan, ada 5 roti dan 2 ikan saja. Ada keterbukaan. Tuhan, benar engkau memerintahkan, tetapi inilah keadaannya. Ya. Banyak orang-orang yang tidak mau terbuka kepada Tuhan. Apa adanya, katakan dengan sesungguhnya. Dalam kerendahan hati tentunya. Keterbukaan ya, kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa disembunyikan, saudara. Tuhan tahu, mata Tuhan ada di segala tempat. Ya. Saudara, anak kecil itu memberi apa yang dia punyai. 5 roti dan 2 ikan itu. Ya. Dia memberi apa yang dia miliki. Dan ini satu pelajaran yang sangat baik. Kadang-kadang orang berjanji, nanti kalau aku diberkati, aku ingin memberi kepada gereja. Nanti kalau aku diberkati. Ya. Tetapi hanya nanti kalau Tuhan tidak cari yang akan datang, tetapi Tuhan mau cari yang ada saja. Beri itu. Anak itu rela memberikan makanannya. Pasti saudara. Kalau ada cerita kelanjutannya dan ditulis oleh Alkitab, anak itu pasti dia cerita, kepada teman-temannya di kampungnya, aku ini melihat bagaimana makananku yang diberikan oleh mama. Dan kemudian ya oleh Tuhan itu dipecah-pecahkan. Roti itu dipecah-pecahkan. Ikan itu dipecah-pecahkan. Mujizat Tuhan terjadi. Dan kemudian orang-orang banyak itu makan. Yang mulanya itu dari makananku. Dia memberi dengan hati. Dia tidak katakan, Om Petrus, Om Andreas, jangan ini buat aku, nanti aku gak punya lagi. Tetapi dengan kesediaan hatinya, ketulusannya, kerelaannya yang memberi. Sekali-sekali Tuhan mencari orang-orang yang memberi dengan tulus. Bukan karena banyak.
Ya, bukan karena sudah berlebih. Kadang-kadang yang berlebih juga pelit, saudara. Ya, karena memang bisa kasih banyak karena lebih banyak lagi. Ya, yang dia simpan, yang dia miliki di rumah mungkin. Nah, saudaraku kasih dalam Tuhan Yesus. Ahli-ahli teologi liberal mengatakan, dan mungkin juga orang-orang Injili yang tidak percaya ini tidak terjadi sesungguhnya. Bagaimana mungkin 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang lebih, 5.000 laki-laki. Ini hanya cerita dari jemaat mula-mula, dari orang-orang yang dekat, dan Lukas mungkin mendengar cerita itu untuk ditambah-tambah sebagai bumbu-bumbu bahwa kuasa Tuhan Yesus itu ajaib dan heran, mencukupkan keperluan perut orang-orang yang hadir pada waktu itu. Ini adalah kebenaran, saudara. Ini adalah salah satu mujizat yang besar yang dibuat oleh Tuhan Yesus, yang tidak pernah dibuat oleh nabi-nabi. Nabi-nabi bikinan manusia tidak pernah. Hanya Yesus Kristus yang melakukan. Ayat 14 di situ kira-kira 5.000 orang laki-laki. Bagaimana untuk berbuat itu? Tuhan buat mereka kelompok berkelompok. Satu kelompok 50 orang. Manajemen, pengaturan Tuhan yang begitu ajaib. 50 orang, 50 orang, 50 orang, 50 orang, sekelompok ngeriung. Itu lebih, mungkin kata si Petrus. Itu lebih, nggak apa-apa Pak Petrus. Maaf, ini cerita sekolah minggu saya kepada anak-anak. Ini anak kecil nggak apa-apa. Oh iya, kalau anak nggak apa-apa lah. Kelompok 50, 50, 50. Udah dibuat mujizat belum? Tuhan menginginkan keteraturan. Ya. Manajemen Tuhan Yesus begitu ajaib tuh, saudara. Itu lihat kalau orang bagi-bagi makanan pada waktu Imlek dari kelenteng-kelenteng atau yang lain. Begitu banyak orang rebut-rebutan. Kenapa nggak diatur sedemikian rupa? Kasih kupon. Ya. Lihat ini Tuhan Yesus. Sudah pada duduk semua, ya. Dalam ayat 15, murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak duduk. Sesudah itu, Yesus berdiri dan kemudian dalam ayat 16, Ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu lalu menengadah ke langit. Dia menengadah kepada Bapanya. Karena yang dapat melakukan mujizat, Yesus diizinkan untuk melakukan mujizat itu karena Bapa mengizinkan. Karena dia pernah berkata, aku melakukan apa yang Bapa inginkan aku perbuat. Tuhan mengucap berkat dan kemudian ya memecah-mecahkannya. Saya tidak bisa membayangkan, tidak bisa akal saudara tidak bisa membayangkan karena saudara tidak ada pada waktu itu. Tapi kemudian murid-murid membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dibagi-bagi. Ya. Lalu semua pada makan. Saya berpikir pasti si Tobias anak kecil yang menurut tradisi itu. Wah, dia bilang, wah. Tentu dia pulang ke mamanya. Mama, roti dan ikan yang mama kasih. Aduh, Tuhan Yesus minta berkat dan kemudian kuasa itu begitu dahsyat. Ya, sampai Tobias juga bisa makan, Mak. Tapi bukan hanya saya sendiri makan, tetapi yang mama kasih itu menjadi berkat bagi orang lain. Wah, seorang anak bisa menjadi berkat. Nah, saudara berpikir Jokowi yang kecil pada waktu di desa diantar oleh seorang ibu Katolik untuk naik sepeda. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi presiden Indonesia? Itu perbuatan Tuhan yang dahsyat bagi Indonesia. Saudara, Jokowi diharapkan sampai selesai menjadi berkat bagi Indonesia, bagi bangsa-bangsa di dunia, bagi keluarganya, bagi anak cucunya. Dibagi-bagikan kepada orang banyak. Ada sisanya berapa, saudara? Mereka makan sampai kenyang, kemudian dikumpulkan potongan roti yang sisa berapa, saudara? 12 bakul banyaknya. Para murid memikul sebakul. 12 bakul. Apa artinya di sini, saudara? Dalam ayat yang lain, Tuhan memerintahkan supaya sisanya dikumpulkan.
Tidak dibuang-buang. Ya. Berkat tidak dibuang-buang, saudara. Kalau sudah pesta, saudara, banyak makanan sisa. Orang juga ngambil makanan. Kadang-kadang di piring banyak. Dibuang begitu saja. Dan ada yang mencoba untuk melakukan mengumpulkan, melakukan apa istilahnya, bahwa Indonesia adalah satu negara yang membuang-buang sisa makanan. Ya. Tuhan menghargai. Ya. Kalau ambil makan secukupnya, baru nambah. Papi saya bilang begitu. Kalau ngambil jangan banyak dulu. Nanti kalau nggak habis di ini, ambil dulu. Ya, nanti kalau kurang bisa nambah. Oh, benar juga, saudara. Di sini yang sisa tidak dibuang-buang. Ya. Tetapi 12 bakul dikumpulkan. Tuhan menghargai berkat. Saudara perlu menghargai makanan, menghargai ya, berkat-berkat jasmani yang saudara terima. Jangan disia-siakan. Ya, baru nanti kalau ada lebihnya, ya, kalau udah sisa, udah nggak dimakan lagi, udah 3 hari, 4 hari baru dikasih ke orang. Dan kemudian sudah mulai ada ada putih-putih di makanan itu. Pada waktu ini berikan yang terbaik dong, saudara. Ya, Tuhan menghargai saudara. Tuhan menghargai makanan-makanan yang ada, termasuk roti yang sisa itu. Ya, mungkin juga ada ikan karena di sini tidak ditulis. Karena orang-orang di Israel itu mungkin suka makan ikan semua sehingga habis. Nah, saudara, melalui pelajaran ini, mari saudara, sama Tuhan jangan hanya suruh-suruh dia. Ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan. Kita jangan menjadi orang yang cengeng, rohani. Mana lebih banyak berterima kasih atau minta melulu. Kedewasaan seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang imannya menjadi dewasa adalah bagaimana cara dia minta dan apa yang dia minta. Doa orang percaya harus maju, bukan hanya doa untuk pribadi, tetapi juga untuk orang lain. Untuk pekabaran Injil. Doakan pekabaran Injil. Doakan suku-suku, doakan negara-negara, doakan pemerintah. Terima kasih. Dalam gereja Gerakan Pentakosta ada doa malam. Dan beberapa waktu yang lalu seorang ibu katakan, Pak, saya gak bisa tidur karena saya memikirkan Tuhan menyuruh saya untuk berdoa bagi pertobatan, supaya bangsa kita diampuni oleh Tuhan. Dia mengatakan demikian, saudara. Ketika sudah habis acara doa itu, dia menelpon kembali. Dia katakan, Pak, aku lega sekarang. Aku sudah meminta ampun bagi bangsa ini. Minta ampun bagi presiden, bagi semua orang-orang yang menolak dan membenci Kristus. Oh, terima kasih Tuhan. Mari saudara, apapun yang ada di tangan saudara, kalau itu memang betul-betul didapatnya secara jujur, maka biarlah di tangan saudara diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat. Tuhan memberkati firman-Nya. Tuhan Yesus dengan dahsyatnya mengajar para murid, tetapi juga orang banyak diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, 5 roti dan 2 ikan mencukupkan, malah lebih untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk anak-anak dan perempuan. Bukan cerita khayalan, bukan ditambahkan oleh orang-orang di gereja mula-mula, tapi ini kenyataan firman Allah. Bahwa ini terjadi sesungguhnya dan disaksikan oleh seorang dokter, ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tuhan terima kasih. Bahwa sebelum mujizat itu dibuat, Tuhan memberitakan tentang kerajaan Allah. Tuhan menyembuhkan banyak orang sakit, menyembuhkan orang-orang yang dirasuk dan dirusak oleh setan. Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang yang taat melakukan perintah Tuhan walaupun kelihatannya sulit. Demikian juga Tuhan, biar kami juga mempercayai hidup, mempercayai keluarga, mempercayakan keluarga kami kepada Tuhan, anak-anak kami, keluarga kami. Karena di tangan Tuhan itu begitu dahsyat, begitu indah.
Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus. Tolong kami supaya kami tidak menyanyiakan makanan. Dan kami tidak berfoya-foya dengan makanan. Karena itu kami senang Tuhan sendiri memerintahkan para murid untuk mengumpulkan sisa makanan itu. Terima kasih Bapa. Amin.